berpuasa. Apalagi dengan jumlah pasien yang terus menambah, pasti para tenaga medis kelelahan. Mohon penjelasannya. Wah ini kayaknya sepertinya apa yang masuk tadi di sebelumnya ya. Ini Masya Allah luar biasa, ini postingan yang di belakang saya sudah ada gambarnya nih. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Ada juga postingan dari Agim juga nih Ustadz. Coba kita lihat. Mana postingan dari Agim? Coba kita lihat dulu deh. Coba mana dia? Oh ya. Ini di belakang. Oh ini dia tuh potret para petugas medis yang berjuang menangani wabah COVID. Ada yang kelelahan. Ya Karena Allah, mereka langsung ini ya sholat juga pakai seragam. Karena sekali pakai doang itu APD Ustadz. Jadi nggak bisa dipakai berkali-kali. Sekali pakai udah dibuka, udah langsung dibuang. Nggak boleh dipakai lagi. Ini coba kita lihat. Ini sedih banget Masya Allah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena perihal ini terus terang kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ketahuilah bulan Ramadan adalah bulan ujian, lalu bertambah pahalanya karena kita lagi diuji dengan wabah ini. Jadi walanabluwannakum bisaminal khawfi wal ju', artinya orang yang melaksanakan ibadah itu pahala sabarnya satu. Tapi alangkah hebatnya bertambah 2 kali lipat jika dia bersabar dalam menjauhi larangan Allah. Lalu akan berlipat ganda 3 kali lipat lagi pahalanya jikalau dia dalam hal ini diuji dengan ujian. Dalam artinya bersabar dalam ujian. Sabar dalam perintah, sabar dalam larangan, dan sabar dalam ujian. Berarti Ramadan tahun ini luar biasa. Dan ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Yang dilaksanakan oleh beliau adalah fardu kifayah dalam artian selain fardu ain dalam ini ibadahnya di bulan Ramadan, tapi ada fardu kifayah untuk menyelamatkan orang. Jadi dalam hal ini mereka dimaklumi kalau memang saya pinjam kata-kata ini, kalau memang tidak sanggup demi daripada dia harus sakit juga. Betul. Kata Pak Menteri bagus ya Pak. Betul, jadi ya. harusnya seperti itu. Jadi daripada dia ini puasa masih kita bisa jalankan. Orang menyusui aja, orang hamil aja kalau memang membahayakan pada dirinya, itu bisa dia untuk dalam artian untuk tidak berpuasa dulu. Dalam artian nanti diganti pada bulan berikutnya. Sama orang-orang yang dalam artian garda terdepan, yang dalam artian kalau beliau tidak ikut untuk membantu, bisa jadi ada korban berikutnya. Betul. Karena ini kan tidak bisa meninggalkan tugasnya. Mereka ada informasi bahwa mereka diganti seat, berarti mereka 8 jam pakai baju itu. Dan itu 1 kali pakai dan panasnya luar biasa dan susah. Yang mereka itu katanya susah minum, bukan takut minum ya, karena takutnya nanti dibuka lagi. Bahkan yang saya kasihan itu kalau mereka mau ke toilet. Betul. Nah, ini luar biasa. Nah, pada posisi seperti ini ada rukhsah bagi mereka, ada keringanan buat mereka. Kalau memang membahayakan pada tubuhnya, boleh. Dan nanti diganti pada bulan berikutnya. Iya. Karena apalagi bukan menyangkut pada diri beliau aja, tapi menyangkut orang-orang di sekitarnya. Masya yang beliau Allah. bantu yang luar biasa. Ya Allah itu maha tahu sih ya. Allah Masya maha ya. tahu, Allah itu maha maha tahu. besar, Allah itu Ya. maha tahu bagaimana kesulitan kita seandainya kita sedang menghadapi pekerjaan yang harus memperjuangkan mengobati orang dengan menggunakan APD karena kita tahu persis ya maksudnya kalau APD itu rapatnya kurang lebih seperti kayak baju jas hujan. Atau mungkin kalau tahu sauna suit buat fitness atau nge-gym, nah itu kurang lebih seperti itu dan itu panasnya luar biasa, bahkan APD ini lebih panas karena dalamnya ada pakaiannya lagi. Nah ini Masya Allah, jadi benar-benar rasanya seperti apa nggak kebayang sama saya, ya mudah-mudahan buat para tim medis ya. Insya Allah Allah kasih keringanan pastinya ya buat mereka yang tidak kuat puasa, mungkin diberikan kesempatan nanti untuk dibayar di hari-hari berikutnya setelah ini bulan Ramadan, amin. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih pertanyaan yang berikutnya dari sosial media, dari Islam Itu Indah. Ini kayak cocoknya buat Pak Menteri nih, Pak Rozi yang jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Itu Indah di bulan Ramadan ini kali ini berbeda. Keadaannya di mana kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Namun ada yang sering saya dengar ya, ini dari Hana Marcelina 18 nih. Dengar kayaknya sholat taraweh kemungkinan tidak ada karena keadaan yang tidak memungkinkan sekarang. Nah sikapnya bagaimana harusnya kita terima kemudian dilaksanakan supaya tidak ada keraguan jika memang tidak dilaksanakannya sholat taraweh seperti tahun lalu. Terima kasih buat Ustaz-Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit salah kata-kata mungkin ya. Mungkin bukannya ditiadakan. Bukannya ditiadakan tapi dilaksanakannya di rumah. Mungkin gitu Pak Menteri ya. Mungkin sedikit Betul, penjelasan. dilaksanakan di rumah bersama keluarga inti. Betul. Di sini kita memperhatikan betul masalah protokol masalah kesehatan ya.
ada bagaimana menjaga jarak dan lain sebagainya. Kami garis bawahi tentang masalah tarawih ini, bahwa sebetulnya kita nggak usah ragu juga dalam situasi seperti ini kita tarawih di rumah bukan berjamaah di masjid. Karena kan menurut riwayat kan Rasulullah juga melaksanakan tarawih di masjid hanya 3 kali. Betul. 3 kali, setelah itu beliau tarawih di rumah dan kemudian umat-umatnya juga ikut tarawih di rumah masing-masing secara berkumpul dengan keluarga intinya saja. Kemudian tarawih baru muncul kembali menjadi sholat berjemaah di masjid pada era Sayyidina Umar ya. Karena beliau melihat bahwa setiap rumah itu ada tarawihnya dan bagaimana kalau kita kumpulkan saja sekalian silaturahmi bertambah luas. Nah itulah kita lakukan tarawih di masjid yang selama ini kita lakukan. Memang manfaatnya banyak sekali. Di situ kita bisa bersilaturahmi lebih luas, kemudian satu sama lain bisa saling nasihat menasihati dan lain sebagainya ya. Tapi dalam situasi seperti ini kita maklumlah. Kalau kita kumpul rame-rame begitu sangat rawan terhadap ketularan penyakit COVID-19 ini. Betul. Apalagi sekarang COVID-19 banyak juga yang tidak punya gejala. Iya. Kelihatannya sehat saja gitu. Tahu-tahu ada yang sakit di tengah-tengah kita nggak tahu kita. Begitu habis sholat, terawih kita pulang, kita bawa virus itu ke rumah. Nauzubillah. Anak cucu-cucu kita, anak kita mungkin terkena. Jadi saya kira tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun kalau kita melakukan tarawih di rumah. Karena Rasulullah pun dulu melakukan tarawihnya di rumah. Tapi mungkin Pak Ustadz yang bisa lebih ngangkat tuh dari Ustadz. Mungkin sekaligus pembelajaran kali karena Ustadz salat ya. tarawih itu adalah salat sunat di malam Ramadan sesudah salat Isya. Betul. Atau singkatnya salat yang santai. Iya. Jadi salat yang santai dilaksanakan di waktu santai. Itu. Iya, tapi saya senang. Sebagai tambahan pahala ibadah. Justru kalau saya, Pak Menteri, memang biasanya kan kalau tausiah kan kalau bulan Ramadan di masjid, lalu salat tarawih di 8. Tapi kalau nanti pulang di rumah baru lebih usul lagi. Betul. Enggak, tapi kalau saya senangnya gini Ustadz, ini mungkin juga pembelajaran buat semua yang selama ini mungkin hanya menjadi makmum saja di masjid, tarawih ya. Dan nggak ngerti bagaimana tata cara tarawih. Nah sekarang semua saatnya belajar nih. Belajar di rumah masing-masing, benar ya Pak Menteri ya? Setuju, betul. Menteri, Pak Menteri belajar menjadi imam. Karena menjadi imam ini nggak mudah loh, menjadi imam tarawih ini, ya kan? Apalagi kalau ada bilalnya mengingatkan yang berikutnya. Tapi itu seru banget Itu ya. seru itu, bener. Wa maghfiratan Warahmah ya tawwabu ya wasial maghfirah ya arhamar rahimin ya Allah. Ini Masya Allah luar Ya, biasa. saya punya cucu suka jadi imam. Ya gitu. Tapi belum jadi imam biasanya adik-adik abang-abang ingatkan. Jangan baca anaba ya, panjang itu. Oh ya, pengalamannya gitu Biasanya ya. dia langsung janji, enggak baca anaba kok, baca yang pendek aja gitu. Iya, dan juga sekaligus juga melatih kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena kan jadi Setuju. imam ini kan Setuju. kalau kita bicara masalah tentang sholat tarawih ini kan ada macam-macam ya. Ada yang mungkin yang 11 rakaat, ada yang 23 ya. Nah ini kan bacaan surahnya beda-beda. Betul. Nah kalau misalnya seandainya sama diledekin manaknya, bapak surahnya ini terus Dan, katanya gitu ya, lagi. ini kan ajan tarbiyah juga dalam artian betul-betul orang tua dalam hal ini melaksanakan ayat ku ampusakum wa ahlikum nara. Betul. Diri dan keluarga kan? Betul, Kan itu yang setuju. dianjurkan. Diri dan keluarga dari apinya neraka. Jadi bergantian. Nah, mungkin dari Pak Menteri ada yang mau disampaikan lagi nih untuk masalah tarawih ini nih. Coba buat yang di rumah, Pak Menteri mohon izin. Menteri, Mungkin masalah tarawih di sama-sama belajar untuk bagaimana caranya menjadi imam yang baik. Coba, mungkin ada apa yang bisa disampaikan Pak Menteri, mohon izin. Iya, saya juga kalau mau jadi imam tarawih, paling enggak siangnya udah saya hafal itu. Persiapkan. Murojaah. Yang pertama saya baca ini, kedua baca ini, Bener. ketiga baca ini ya. Karena kalau enggak nanti kita kan enggak ingat juga. Tadi saya baca surat apa ya? Iya. Nah, Pak, mohon izin Pak Menteri. Saya kan kalau saya tulis tuh, nanti rokaat 1 ini, surahnya rokaat 2, itu boleh nggak ditulis begitu? Nanti saya taruh depan. Jadi saya inget terus, abis ini apa gitu. enggak usah. Cuman sebelum sholat kita udah persiapan. Oh, sudah Nah, persiapan harusnya ya. Kalau satu ini, nah nanti biasanya kan yang apa witirnya kan kembali ke yang awal juga. Wih, gitu ya. Masya Nah, Allah. tapi senang, biasanya kalau saya kan cucu-cucu juga umumnya sekolah-sekolah Islam ya. Betul. Jadi mereka juga rebutan jadi imam juga. Jadi di rumah Pak Masya Allah, Menteri tabarakallah. Ya. Menjadi rebutan imam gantian. jadi imam. Cucu Ya. ya. Meskipun ya kadang-kadang ada yang lucu juga. Begitu dia lupa dia balik bilang,
Dek lupa. Tapi ini Masya Allah luar biasa nih. Pembahasannya jadi semakin menarik nih buat jam yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Masih pembahasan tema kita pagi hari ini. Ramadan yang berbeda. Ya sekali lagi kita sama-sama mendoakan untuk semua keluarga kita. Yang mungkin saudara tetangga atau mungkin yang lain yang sekarang sedang terpapar virus corona. Kita doakan sama-sama untuk bisa diangkat penyakitnya dan bisa kembali lagi pada keluarganya. Buat jam yang di rumah, jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.